Akan kita coba diskusikan terkait dengan logika matematika, ya. Bagian yang kedua terkait dengan ingkaran, konjungsi dan disjungsi. Apa ini kan gitu ya? Nah, ini kelanjutan dari yang sebelumnya. Pertama, ini tujuan pembelajarannya, bisa kalian baca ya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan terkait dengan materinya. Negasi, ya, negasi atau ingkaran. Apa itu negasi atau ingkaran? Ya, negasi atau ingkaran digunakan untuk menyangkal atau kebalikan dari suatu pernyataan. Ya, biasanya pernyataan dibuat dalam bentuk tidak benar, ya, di depan kalimat, atau dengan menyisipkan kata tidak atau bukan, ya, pada di dalam kalimat, gitu ya. Jika P adalah sebuah pernyataan, maka ingkaran atau negasi dari pernyataan tersebut dinyatakan dengan negasi P seperti ini. Ini namanya tidak, ya, tidak benar P atau bukan P dibaca. Contoh, misalkan Jakarta ibu kota Indonesia, itu kalimatnya misalnya. Berarti ingkarannya atau negasinya tidak benar Jakarta ibu kota Indonesia, bisa. Atau kalau mau disisip di dalam, bisa juga Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Jadi maksudnya ingkaran atau negasi itu ditidakkan kalimatnya. Itu maksudnya. Ya, ditidakkan. Yang P itu yang betul, Pak. Gimana? Yang P itu yang betul. Iya, P ini benar. Tapi kalau ada tanda seperti ini di depannya itu ditidakkan. Negasinya. Tidaknya, ya. 6 lebih kecil dari 3. Berarti kalau negasi Q-nya tidak benar, 6 itu lebih kecil dari 3. Atau bisa juga artinya apa? 6 lebih besar sama dengan 3, gitu maksudnya. Saya pergi ke pasar. Apa negasinya? Tidak benar, saya pergi ke pasar. Atau bisa juga kita buat, saya tidak pergi ke pasar. Gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Itu disebut dengan negasi atau ingkaran. Ya, ini tabel kebenarannya. Kalau kalimatnya P bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Tapi kalau kalimatnya bernilai salah, kalau dinegasikan berarti menjadi benar. Gitu. Ya, kebalikannya. Oke, ini contoh penguraiannya ya. Nah, kemudian selanjutnya pernyataan majemuk. Ya, majemuk, kalimat majemuk adalah sebuah pernyataan baru yang tersusun atas 2 atau lebih pernyataan dengan menggunakan kata-kata hubungan logika. Jadi di logika matematika itu nanti ada beberapa kalimat yang sering kita gunakan, yaitu kata-kata dan, atau, jika maka, ya, ini kata-kata penghubungnya, dan, atau, tetapi, sebagainya, jika maka, gitu. Pernyataan tunggal pembentuk pernyataan majemuk tersebut disebut dengan komponen-komponen atau subpernyataan. Ya. Oke, coba kita perhatikan misalnya. Bandung ibu kota Provinsi Jawa Barat dan terletak di Pulau Jawa. Ya kan? Dia sebenarnya arti kalimat ini apa? Bandung itu ibu kota Jawa Barat, ya kan? Dan Bandung itu terletak di Jawa Barat, kan itu maksudnya kan? Nah, itu kata penghubung kata-kata dan. Balik-balik itu. Enggak, ini kan Bandungnya diulang 2 kali kan? Nah, ya kan? Ibu kota Jawa Barat dan Bandung itu terletak ini di Jawa Barat, kan gitu kan? Di Pulau Jawa ya. Ya, ini terletak di Pulau Jawa maksudnya ini ya. Jika ikan bernapas dengan insang, maka manusia bernapas dengan paru-paru. Maka komponen pembentuk kalimat ini katanya, ikan bernapas dengan insang dan manusia bernapas dengan paru-paru. Iya kan? Gitu. Ya. Oke, pertama kita lihat terkait dengan konjungsi. Konjungsi ini kalimat yang dihubungkan kata-kata dan. Ya. Simbolnya V yang terbalik. Ya, huruf V yang terbalik ke bawah. Nanti selanjutnya kalau huruf V dia atau, itu disjungsi ya, tapi setelah ini.
Kita perhatikan ya. Kata-kata huruf P yang terbalik, dia dibaca P dan Q. Gitu, ya. Oke, contoh misalkan, coba kita perhatikan contohnya ini. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta terletak di Pulau Jawa. Maka kalau kita buat P dan Q menjadi apa? Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Nah, ini dia penghubungnya. Kalau kita misalkan P itu ini, Q itu, maka P dan Q ini artinya Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Contoh yang lain misalkan, kalau P-nya 2 adalah bilangan prima, Q adalah 2 adalah bilangan ganjil. Salah itu ya kan? Maka kalau kita buat P dan Q ini berarti artinya apa? 2 adalah bilangan prima dan bilangan ganjil. Tapi sepertinya ini bernilai salah ini kan? Iya. Oke, itu contoh-contohnya ya. Artinya kalimat yang dihubungkan kata-kata dan itu disebut dengan konjungsi. Ya. Oke, selanjutnya tabel kebenarannya. Kita perhatikan P dan Q, maka nilai kebenarannya seperti ini. P ini benar-benar salah-salah. Dihubungkan dengan sebuah kalimat yang lain, benar-salah, benar-salah. Maka tabel kebenaran P dan Q ini, P dan Q adalah kalau benar dan benar itu bernilai benar. Ya, benar dan salah bernilai salah. Salah dan benar bernilai salah. Salah dan salah bernilai salah. Jadi kalau di dan hanya benar dan benar yang bernilai benar. Selainnya salah. Itulah nilai kebenaran kalimatnya. Bisa dipahami ya? Contohnya misalkan gini, tentukan nilai kebenaran kalimat. Saya makan dan minum. Itu bernilai benar. Tapi kalau saya makan dan tidak minum, itu kalimat yang bernilai salah. Saya tidak makan dan minum, itu juga kalimat bernilai salah. Apalagi saya tidak makan dan tidak minum, itu juga kalimat yang bernilai salah. Jadi kalau kalimat dan hanya benar dan benar yang bernilai benar. Selain itu bernilai salah gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Next, selanjutnya kita perhatikan. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ya. Dia kalimat yang bernilai benar kan? Jakarta terletak di Pulau Jawa. Kalimat yang bernilai benar. Maka kalau kita hubungkan P dan Q adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Benar kan? Karena benar dan benar, maka nilai kebenarannya bernilai benar gitu. Contoh yang kedua, 2 adalah bilangan prima. Benar. 2 adalah bilangan ganjil. Salah kan? Maka kalau kita gabung P dan Q, 2 adalah bilangan prima dan 2 adalah bilangan ganjil berarti salah. Berarti kan benar salah kan? Kalau benar salah berarti bernilai salah. Ya. Oke, yang ketiga, harimau adalah binatang buas. Benar. Cos min A sama dengan cos A, berarti bernilai salah. Bernilai benar ya. Maka kalau kita gabung, harimau adalah binatang buas dan cos min A sama dengan cos A, berarti dia bernilai benar. Intinya, kalau kalimat konjungsi, kalimat dan, dua-dua harus bernilai benar, baru bernilai benar. Selainnya bernilai salah, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ini diagram himpunannya. Contoh selanjutnya, coba kita perhatikan. Tentukan harga X agar konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar. Kita disuruh bernilai benar, berarti harus kita buat benar kan? 2X tambah 1 sama dengan 3. Q lebih besar dari 2. Q lebih besar dari 2 udah benar ini kan? Iya kan? Berarti ini kayak mana caranya biar benar? Berarti 3 kurang 1, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti nilai X kan harus sama dengan 1 kan? Ya. Nah, konjungsi dua pernyataan bernilai benar jika komponen dua pernyataan tunggal bernilai benar. Q bernilai benar. Agar konjungsi bernilai benar untuk P, maka nilai X harus sama dengan
1. Gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Nah, ini disjungsi. Disjungsi kata penghubungnya atau. Kalau tadi konjungsi dan. Ya, huruf pi yang terbalik. Kalau disjungsi ini dibaca atau. Ya, atau simbolnya P atau Q gini. Ya, menggunakan kata-kata hubung penghubung atau untuk membuat sebuah pernyataan baru. Ya, disebut dengan disjungsi. Disimbolkan dengan seperti ini. Ya, dibaca P disjungsi Q atau P atau Q. Dalam sehari-hari kata atau berarti salah satu atau kedua-duanya. Dapat pula salah satu tetapi tidak kedua-duanya. Gitu, ya. Contoh. Coba kita perhatikan. 5 merupakan bilangan ganjil. Bernilai apa itu? Benar ya? Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Benar ya? Benar. Jadi kalau digabung kata penghubung P atau Q menjadi 5 merupakan bilangan ganjil atau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. 2 garis saling sejajar. 2 garis saling berpotongan. Jadi kalau kita P atau Q menjadi 2 garis saling sejajar atau saling berpotongan. Kalau di atau disjungsi, tabel kebenarannya seperti ini. Kalimat P itu benar-benar salah-salah, kalimat Q benar salah, benar salah. Kalau di atau hanya salah-salah yang salah. Selainnya benar. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Yang salah? Salah atau salah yang salah? Bisa dipahamin ya? Kalau di konjungsi tadi di dan, gimana di dan? Hanya benar dan benar yang bernilai benar. Selainnya salah. Kalau disjungsi atau gimana? Hanya salah atau salah yang bernilai salah. Selainnya benar. Gitu maksudnya. Bisa dipahamin? Contoh. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar nggak? Benar. Jakarta terletak di Pulau Jawa. Benar. Berarti nilai kebenarannya gimana? Benar atau benar? Benar. Bisa. Yang kedua. 3 adalah bilangan prima. Benar? Benar. 3 adalah bilangan genap? Salah. Benar atau salah? Benar. Iya kan? Ya, selanjutnya. Buaya adalah binatang melata. Salah. Cos min A katanya sama dengan min cos A. Salah. Salah atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena salah dua-dua. Maka salah. Seandainya ada satu yang benar, maka nilai kebenarannya pasti bernilai benar. Kalau dia ada yang benar satu benar. Benar. Kalau atau. Tapi kalau dan harus dua-duanya bernilai benar baru benar. Kalau misalnya satu salah, Kalau udah salah satu salah pasti salah. Kalau dan gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Ini contoh yang lain. Ini membuat bernilai benar. Tentukanlah katanya. Ya, sama kayak yang tadi selain itu ya. Oke. Ini oleh-olehnya ya kan? Aman ya? Ada yang mau ditanya kira-kira? Jelas ya?